Si Zun membawa seorang wanita dari Fengjian, tapi malam itu dia sudah naik ke ranjangku, ingin melakukan kultivasi ganda denganku. Aku langsung mendorong wanita siluman kucing yang menggoda itu, dan berlari ke kolam untuk menanyai si Zun. Apa maksudnya ini? Si Zun menarik kembali kaki gioknya yang hendak melangkah ke dalam kolam, mengibaskan rambut hitamnya, duduk di bangku batu, dan menyilangkan kaki sambil tertawa. Bukankah kamu yang bilang, metode kultivasi ganda bisa dengan cepat meningkatkan kultivasi? Kenapa? Gadis itu tidak bisa. Atau haruskah guru mencarikan rubah betina untukmu besok? Aku menarik napas, hampir mengeluarkan darah dari hidungku. Duduk dengan kaki tegak dan menolak dengan serius, tidak bisa, tidak ada yang bisa. Kapan dia bisa mengerti? Bertahun-tahun, seorang wanita cantik besar setiap hari berpose di depanku. Siapa yang bisa tahan? Aku sangat marah hingga otakku panas, langsung maju ke depan dan mencium pipi merah mudanya. Dengan tulus menatapnya, selain kamu. Tidak ada yang bisa. Si Zun terkejut, lalu mengambil sandal. Menjewer telinga rubahku dan memukuli dengan ganas, dasar anak nakal, berani kurang ajar. Hukuman terakhir kali terlalu ringan, ya? Berani menggunakan ilmu gaib padaku lagi, seharusnya dikuliti saja kulit rubahmu untuk dijadikan syal. Dia mengejarku sampai tengah malam, baru kembali berendam di kolam. Aku merasa sedih dan sakit hati. Kenapa dia tidak percaya? Aku tidak menggunakan ilmu gaib padanya, tidak pernah. Aku bersumpah, di masa depan aku pasti akan menghapus ilmu gaib rubah. Aku mengeluarkan arak tua si Zun. Minum sendirian di bawah sinar bulan, suara geni terdengar dari belakang, Tuan Serigala Kecil. Aku menyarankanmu untuk tidak memimpikan si Zun Mu. Saling mengambil keuntungan denganku, bukankah itu bagus? Aku berbeda denganmu. Aku tidak bergantung pada itu untuk berkultivasi. Aku mencibir dengan bibirku, tanpa sadar menggeser posisi, takut dia tidak sengaja duduk di pangkuanku. TCH, TCH, TCH. Dia memutar matanya, mengejek. Tuan Serigala Kecil itu pasti ditakdirkan untuk patah hati. Mungkinkah Tuan Serigala Kecil tidak tahu? Dia itu kayu yang tidak mengerti romansa. Terlebih lagi, ikan memiliki dua jenis kelamin. Dia mungkin. Mo Sheng? Aku dengan tidak sabar memotong perkataannya. Namaku Mo Sheng. Jangan panggil aku Tuan Serigala Kecil, oke? Dia menjawab. Kemudian, entah memikirkan apa, dia berteriak keras, kamu. Kau adalah Mo Sheng dari klan rubah Gunung Fengmian. Sialan. Semua orang bilang kau tenggelam di laut selatan 100 tahun lalu. Tak disangka kau bersembunyi di pulau terpencil ini. Untung saja aku menemukanmu secara kebetulan. Rejeki nomplok. Cih, dia menatapku, bergumam tidak jelas, dan tersenyum cukup menyeramkan. Lalu, dia merebut labu anggurku dan kabur dengan cepat. Sialan, dia gila ya? Aku mengutuk beberapa kali. Aku menuangkan labu lagi, mendongak dan meneguknya dengan rakus, lalu melemparkannya dengan keras ke arahnya. Biar kau merebutnya. Biar kau merebut lagi. Hanya saja, tegukan ini terlalu besar, efeknya agak kuat. Dadaku terasa panas membara, aku berlatih serangkaian jurus dengan linglung, menatap bulan di laut selatan. 1 menjadi 2. Aku juga terhuyung-huyung, ekor rubahku tidak bisa dikendalikan. Mataku juga agak berkunang-kunang. Sepertinya aku melihat Shizun berjalan mendekat, dengan lembut menepuk kepalaku. Senyum tipis, bagaikan pertemuan pertama, seperti berada dalam mimpi. 100 tahun lalu, aku melarikan diri dari Gunung Fengmian untuk menghindari pernikahan. Sayangnya aku sial besar. Aku bertemu dengan kakak ikan koi dewasa berumur 300 tahun, satu sambaran petir menghantam. Langsung melemparkanku ke laut selatan. Lebih sial lagi, aku ditarik ke dasar laut oleh sebuah kekuatan. Aku meronta sekuat tenaga seperti rumput laut, mengira akan mati di mulut monster air. Siapa sangka aku jatuh ke pelukan wanita cantik. Kecantikan itu secantik dewi, matanya bagaikan bintang. Senyumnya memikat, ria ombak muncul di bibirnya. Ikan besar tidak tertangkap. Malah menangkap rubah kecil. Suaranya juga merdu. Ya. Kenapa terluka? Tidak mungkin. Aku menyerang dengan sangat ringan. Aku mimisan, dan yang lebih memalukan lagi, aku tersedak banyak air laut. Si cantik mendekatkan bibirnya ke bibirku. Meniupnya dengan lembut, lalu mengibaskan ekor ikannya yang berkilauan dan membawaku berenang ke atas. Aku tenggelam dalam kecantikan, tidak bisa melepaskan diri. Baru saja muncul ke permukaan, petir kembali menyambar. Dalam hati hanya ada satu pikiran, mati di pelukan wanita cantik, tidak sia-sia aku menjadi rubah yang penuh cinta. Namun saat itu, kulihat si cantik melambaikan jari-jari lentiknya dengan ringan, membangkitkan ribuan percikan air. Dengan mengangkat dan menahan, ledakan keras terdengar, suara guntur surgawi. Hancur menjadi abu, perlahan menghilang, pemandangan itu. Benar-benar keren. Rubah kecil, kau beruntung. Aku membantumu memblokir petir, lain kali berlatih dengan baik, atau kau akan tersambar petir. Kau bahkan tidak terluka sedikit pun. Dia meniup bulu rubahku, menyentuh kepalaku. Sambil tersenyum tipis,
Sayang sekali jika bulu sebagus ini hilang. Saat itu aku merasa, dialah yang menggunakan sihir pesona. Sejak pertama kali bertemu, dia telah membuatku terpikat dan kehilangan akal. Aku tanpa sadar mengikutinya, berterima kasih atas pertolongan. Ingin membalas budi dengan seluruh jiwa dan raga. Seumur hidup, pertama kalinya aku menyesal karena tidak berlatih dengan benar sebelumnya. Di depan pria secantik ini, aku bahkan tidak bisa mempertahankan wujud manusia. Mengapa kau mengikutiku? Kau tidak bisa berenang. Bisa, bisa. Aku akan lebih banyak berlatih nanti. Sifatku buruk, jika kau terus mengikutiku. Hati-hatiku bunuh dan kubuat syal. Ambil, ambil. Hidupku diselamatkan olehmu. Aku melilit kakinya, menggosok-gosokkan diri, dan tanpa sadar menunjukkan ekspresi paling memalukan, merengek manja. Aduh. Baiklah, terserah kau. Tapi jika kau mengikutiku, kau harus berlatih dengan baik. Aku tidak akan membantumu memblokir petir lagi. Aku mengangguk dengan sungguh-sungguh. Dia selalu seperti itu, berhati lembut. Bahkan setelah aku kembali ke wujud manusia, aku sengaja berpura-pura menjadi rubah untuk menipunya. Dia marah dan melemparku keluar dari Laut Selatan, yang menunjukkan bahwa aku bertingkah terlalu jauh. Tidak punya rumah untuk dituju, dia masih memungutku kembali. Hanya saja aku menipunya. Luka itu palsu. Siapa suruh dia melihatku meringkuk menyedihkan di tepi Laut Selatan. Seperti anjing kehilangan pemilik. Aku terlalu bersemangat dan memuntahkan darah. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Mengapa kau masih begitu lemah? Tidak bisa menghindar? Tidak bisa melawan? Dan tidak bisa membalas? Sudahlah. Ikut aku kembali berkultivasi. Aku tidak punya keberanian untuk memberitahunya. Yang memukulku adalah ayah dan ibuku. Dia membuat perjanjian 3 pasal denganku. Tidak boleh menggunakan sihir pesona padanya. Tidak boleh menganggapnya wanita. Juga, tidak boleh memanggil namanya. Aku curiga terakhir kali. Dia mengusirku dengan marah karena aku tidak bisa menemukannya setelah berubah menjadi wujud manusia. Aku meneriakkan namanya di seluruh Laut Selatan. Aku bertanya padanya, lalu aku harus memanggilmu apa? Tidak mungkin aku memanggilnya, keindahan. Dia mendengus angkuh, panggil Shizun. Dia suka berendam di air untuk berkultivasi dan juga suka makan ikan. Jadi aku di halaman kecilnya di pulau terpencil. Menggali kolam besar dan membangun dapur kecil. Dia berendam. Setiap kali aku memberinya ikan, dia selalu mengatakan tidak enak, tetapi selalu memakannya sampai habis. Tanpa sadar, aku menjadi budak cinta selama ratusan tahun. Kesepian. Aku mengeluarkan satu telapak tangan besar, kekuatannya meningkat pesat. Sebenarnya, aku sudah menyatakan cinta padanya berkali-kali. Dia menganggapnya sebagai lelucon dan menyuruhku berhenti bercanda, atau pura-pura tidak mengerti. Mengabaikanku atau memukulku, mengatakan aku menggunakan sihir pesona padanya. Tidak berbicara padaku selama beberapa hari. Sampai suatu kali dia mabuk dan berkata kepadaku, "Jangan mencintaiku, tidak akan ada hasil. Suatu saat nanti aku akan menjadi pria." Saat itulah aku mengerti. Ternyata semua yang kukatakan, dia mengerti. Tetapi aku sudah meyakinkan diriku sendiri. Gender tidak perlu dilihat terlalu kaku. Aku pikir selama dia tidak menolakku, tidak mengusirku, itu berarti ada sedikit menyukaiku. Hanya saja kemudian, dia benar-benar marah. Memperingatkanku jika aku mengatakan omong kosong lagi, aku akan diusir kembali ke klan rubah. Melihat kecantikan wanita menggemaskan dalam mimpi, aku tak kuasa melilitkan ekor harimauku di pinggangnya yang ramping. Shizun, aku menyukaimu. Aku benar-benar menyukaimu. Aku menyukaimu sejak pertama kali aku melihatmu. Bisakah kau mempertimbangkan aku? Ekorku sakit parah. Seketika terbangun. Shizun di depan mata menjadi semakin jelas. Tamat. Aku akan mati. Sepertinya ini bukan mimpi. Gawat. Selama bertahun-tahun ini, aku berkonsentrasi pada kultivasi hanya untuk satu tujuan. Kau tahu itu. Tapi kau tetap melampaui batas, Yu Liangxing. Dia punya pilihan. Sejak aku menjadi rubah kecil, aku sudah membaca catatan kultivasinya. Aku sudah tahu sejak lama. Setelah diusir olehnya waktu itu, aku kembali ke klan Hu dan mencuri buku terlarang. Hanya saja aku tidak bisa menguasai buku terlarang itu, tidak bisa berubah menjadi wanita. Ayah dan ibu sangat marah. Mereka bahkan bertanya pada Jia-Fa, apa bagusnya Yu itu, bagaimana bisa membuatku tergila-gila. Aku ingat saat itu aku baru turun gunung. Dia tampan. Gadis-gadis cantik dari klan Hu ada di mana-mana. Ayah dan ibu mengejarku dan memukuliku. Aku tidak peduli. Aku tidak mendengarkan. Bagaimanapun, di hatiku, dia itu unik. Cantik, mereka bilang aku sudah mati tenggelam di Laut Selatan hari ini setelah dia keluar dari Feng Mianshan. Sebenarnya aku juga tidak tahu apa yang aku sukai darinya. Biasanya dia galak dan tidak masuk akal. Tapi aku merasa saat melihat matanya yang sayu, aku bersedia melakukan apa saja untuknya. Shizun, tenang saja, aku tidak akan mempengaruhimu. Kau sudah mempengaruhiku.
Aku menggelengkan kepala yang penuh kebingungan, sebilah pisau lukis, dengan lembut digoreskan di lengan baju. Asalkan kau bersedia, kita masih bisa seperti ini. Klan Hu cukup terbuka, sudah ada presiden dalam hal ini. Aku sepertinya mendengar dia bergumam pelan. Bodoh, tapi kemudian dia diam-diam berbalik dan merobek lengan bajuku. Mendengus dingin, sesuai keinginanmu, putus hubungan. Sejak saat itu, Shizun Yuanjin dan aku tidak ada hubungannya lagi. Apa? Secara refleks aku meraih lengan baju itu, tapi sisa-sisa robekannya menusuk telapak tanganku dan terasa sakit. Hati juga terasa sakit. Dia menjentikan jarinya, lengan baju itu hancur menjadi abu. Tidak mengerti? Jubah ini kau yang robek, aku setuju. Kau boleh kembali ke klan Hu. HMPH, tidak masuk akal sekali. Di matanya, apakah aku hanya seorang yang bisa dipanggil dan diusir sesuka hati? Aku menggertakkan gigi, amarah membara di hatiku. Huamei, kau boleh menolakku. Kau boleh bilang kau tidak suka padaku, tidak mau, tapi bisakah kau? Jangan menggunakan alasan sepele seperti itu untuk menyingkirkanku, oke? Salahku? Ya, 3 perjanjian, 1 pun tidak kuingat. Dia dengan bingung menoleh, tatapan meredanya beralih padaku. Kau mau alasan? Sekarang akan kuberitahu. Tidak suka, tidak mau. Tidak mau lagi, boleh pergi sekarang? Wanita. Kalau sudah kejam, sungguh kejam. Dia mengangkat tangannya. Mengubah air menjadi pedang, menyerangku. Aku mungkin benar-benar bodoh. Berdiri tak bergerak di sana, tidak menghindar, tidak menangkis. Tidak membalas. Samar-samar ku dengar dia berkata, 100 tahun, tidak ada kemajuan sama sekali. Benar-benar tidak berguna. Bangun lagi, sudah keluar dari wilayah Laut Selatan. Kali ini, Shizun sepertinya benar-benar tidak menginginkanku lagi. Belum sempat aku bersedih, Huaro tiba-tiba menarikku. Dengan paksa menyeretku, bersikeras membantuku kembali ke rumah, seolah menendang. Lagi jantungku yang sakit karena ditusuk Shizun. Sialan. Hantu yang tak mau pergi. Pulang ke rumahku. Tuan muda asing, jangan terlalu sungkan. Panggil saja kakak. Huaro tersenyum menawan. Aku agak curiga. Apakah dia bersekongkol dengan Shizun untuk mempermainkanku? Shizun setiap beberapa waktu, akan pergi ke dunia fana membeli arak. Tapi kali ini, tidak membawa kembali arak, hanya membawa kembali dia. Dia bilang ayah dan ibuku terluka beberapa hari lalu, sekarang sedang menungguku kembali ke klan rubah untuk memimpin situasi. Kata-katanya tulus. Membuat orang harus percaya. Tapi ayah dan ibu memiliki kekuatan yang tinggi, selalu sehat. Bagaimana mungkin? Mungkinkah Gunung Fengmian mengalami masalah? Perjanjian dengan klan Serigala. Sepupu yang menikah dengan klan Serigala itu, dia tertegun. Seharusnya. Tidak, pokoknya kau akan tahu setelah kembali. Tidak benar. Kenapa harus menunggu aku yang memimpin? Di mana kakakku? Yang itu karena 50 tahun lalu, dia jatuh cinta pada manusia biasa dan mengorbankan setengah dari inti kultivasinya untuk menyelamatkan orang itu. Dia bersumpah untuk hidup dan mati bersamanya. Jadi mungkin, kurasa, ayah dan ibumu marah padamu karena kakakmu. Tidak kusangka kakakku lebih hebat dariku. Huaro sambil menceritakan gosip klan rubah selama 100 tahun ini. Sambil mendesakku untuk makan, seolah takut aku kabur. Aku tidak akan kabur. Shizun saja tidak menginginkanku. Kemana lagi aku bisa kabur? Tapi begitu aku menginjakkan kaki di Gunung Fengmian, aku langsung menyesal. Ayah langsung membawa sekotak perhiasan emas dan perak dengan wajah tersenyum, mengangkat Huaro, dan menghujaninya dengan hadiah. Ibu memegang batangan emas seukuran pergelangan tangan, sambil memarahi dan menghampiriku, sama sekali tidak terlihat seperti terluka. Jika bukan karena kakakku yang menghentikan, mungkin aku tidak akan bisa turun dari tempat tidur selama 3 hingga 5 tahun. Mungkin dia membungkuk dengan wajah tersenyum, menerima kotak itu, lalu melirikku. Bahkan tidak ada permintaan maaf, dia langsung mengedipkan mata pada kakakku. Setelah aku selesai dihukum di aula disiplin, kakakku kembali ke surga ke-9. Apa itu jatuh cinta pada manusia biasa, bersumpah untuk hidup dan mati bersama? Itu hanyalah karangan. Bahkan Dewa Abadi yang naik pun memiliki jabatan resmi di atas sana. Mereka tidak menyukai posisi kepala kecil Gunung Fengmian kita. Sementara ayah dan ibu melihat putra sulung mereka sukses, mereka tidak ingin berjuang lagi, ingin pensiun dan bepergian ke seluruh dunia, melanjutkan hubungan rahasia mereka ratusan tahun lalu. Jadi, mereka mengingatku. Awalnya aku ingin menolak. Tapi Bai Sheng, yang menonton dari pintu dengan wajah masam, mendengus dingin. Dia bilang aku tidak pantas. Sebagai putra tunggal tetua agung, posisi kepala klan ini pasti milikku. Jika aku tidak bisa menjabatnya, maka itu akan menjadi miliknya. Meninggalkan gunung selama 100 tahun, tapi demi cinta, dia melarikan diri ke Laut Selatan untuk menjadi anjing penjilat bagi seekor ikan. Pada akhirnya, dia diusir. Sungguh memalukan bagi klan rubah. Siapa yang bisa menandinginya?
Dia benar-benar mempermalukan klan rubah. Orang yang tidak berguna seperti itu. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk mewarisi posisi kepala klan? Kata-katanya itu sepertinya masuk akal. Tapi itu membuatku kesal. Aku mengepalkan tinjuku erat-erat, teringat akan satu hal yang harus kulakukan. Juga, aku harus membuktikan pada Shizun bahwa aku bukan orang yang tidak berguna. Jabatan kepala suku ini, aku akan menjabatnya. Aku tersadar. Tinju itu sudah mendarat di wajah Bai Sheng. Dasar sampah, berani melawan balik. Dia perlahan mengangkat tinjunya ke arahku. Aku terlahir tidak sempurna. Kontrol diri yang sangat buruk, dan juga memiliki kakak yang hebat. Seberapa keras pun aku berusaha, aku tidak bisa mengalahkannya. Selalu menjadi bahan tertawaan sukuhu, aib bagi ayah dan ibu. Sedangkan Bai Sheng, selain kakak, adalah yang terbaik. Wajar jika dia lebih kuat dariku dalam segala hal. Dia tidak terima. Itu normal. Tapi tidak apa-apa. Tidak terima. Akan kupukul sampai dia menyerah. Angin tinju yang menyelimuti amarahku tangkap dengan satu telapak tangan. Selama 100 tahun ini, Shizun memperlakukanku dengan sangat baik. Aku membuatkan sup ikan untuknya. Dia membelikanku arak. Ikan buatanku tidak enak, tapi arak pemberiannya sangat enak. Setiap kali selesai minum, dadaku terasa seperti terbakar api. Sedikit demi sedikit membakar kekurangan dalam meridian. Hanya saja aku harus melompat ke danau. Dan bertarung semalaman agar baikan. Kemampuan berenangku menjadi lebih kuat, kekuatan sihirku meningkat tetapi tidak berkembang. Shizun selalu memarahiku karena tidak berkembang. Itu karena dia tidak mengerti. Aku tidak bisa menyakiti orang yang kusukai. Aku tidak lagi melihat Bai Sheng yang tergeletak di tanah, tidak bisa berdiri. Langsung terbang ke atas pohon osmanthus di puncak gunung. Pohon osmanthus sukuhu. Aku lebih baik mati hari ini daripada membiarkannya begitu saja. Di tengah keterkejutan semua orang, aku memfokuskan kekuatan di telapak tanganku. Menghantam ke bawah dengan keras. Disertai dengan serangan balik yang menyakitkan hingga ke sumsum tulang, aku tetap tidak berhenti. Hanya saja surga kembali mempermainkanku. Awan hitam menekan, menutupi langit biru. Kilatan petir yang dahsyat seketika menyambarku. Langit dan bumi menjadi gelap. Menyengat hingga ke tulang. Aku tidak bisa menahan tawa keras. Kalau aku tidak menunjukkan kekuatan, kalian benar-benar menganggapku cucu. Aku melihat ayah dan ibu mengalirkan kekuatan spiritual, hendak membantuku. Aku menggelengkan kepala dari jauh. Kali ini, aku tidak membutuhkan bantuan siapapun. Saat petir kedua turun, aku melompat ke udara dan berteriak keras. Dengan mantap menangkapmu, pantat besarmu hampir membunuhku. Dan yang terakhir, aku meniru teknik sihir air tersembunyi Shizun, memanggil guntur dari langit ke-9. Menembus tubuhku, hanya menyambar pohon buah iblis, disertai suara keras. Daun-daun pohon yang tersambar petir berangsur-angsur menguning. Hehe, meskipun agak sakit. Tapi, bukankah itu tidak terlalu sulit? Selain itu, ada juga anggota klan rubah yang memiliki niat jahat. Menggunakan sihir iblis untuk menghancurkan bentuk manusia. Menggunakan metode kultivasi ganda untuk meningkatkan kultivasi. Aku juga pernah bertemu dengan mereka. Untungnya aku menyelamatkannya. Ayah saat itu menyebutkan penghapusan sihir iblis. Hanya saja ditentang keras oleh para tetua, dan akhirnya dihentikan. Kemudian, aku bertunangan dengan putri bungsu dari keluarga tetua kedua, dan gadis itu sudah memiliki kekasih. Tetua kedua memberitahuku. Di malam pernikahan, sihir iblis akan mengalir, dan aku akan menjadi suami yang paling dicintainya. Aku merasa ini tidak benar, sihir iblis tidak bisa mendapatkan ketulusan, jadi aku berdiskusi dengan gadis itu. Dia kawin lari, aku melarikan diri dari pernikahan, sampai aku bertemu dengan Shizun. Dia selalu mengatakan bahwa aku tidak patuh, tidak bermoral, dan menggunakan sihir iblis padanya secara sembarangan. Tapi aku benar-benar tidak melakukannya. Saat itu aku berpikir, jika ada kesempatan, aku pasti akan membelah pohon buah iblis, sehingga Shizun tidak akan salah paham lagi. Aku berhasil. Menahan rasa sakit yang hebat, aku berdiri kembali dengan gagah, mendengus dingin. Posisi kepala klan ini, aku menerimanya. Adakah yang tidak setuju? Aku siap bertarung kapan saja. Yang diajarkan Shizun, aku tidak akan pengecut. Tentu saja, orang lain yang akan menjadi pengecut. Tidak ada seorang pun di antara generasi muda yang berani maju. Tiga tetua sangat marah. Ayah dan ibu saling tersenyum dan diam-diam mengacungkan jempol padaku. Aku tidak tahu apakah Shizun melihatnya. Maukah dia juga tersenyum padaku? Aku mendapat banyak pendukung, tentu saja ada juga yang tidak puas. Misalnya, keluarga Bai, keluarga Chu. Ayah dan ibu takut aku akan mendapat masalah, jadi mereka memanggil sepupu kecil dari klan serigala untuk mengawasiku. Kemudian mereka berdua langsung meninggalkan Gunung Fengmian, mencari ketenangan dan jalan-jalan. Ada cinta, tapi tidak banyak. Bibi kecil hanya tahu makan kuaci setiap hari. Mendengarkan gosip, aku juga tidak punya kemampuan apapun, hanya bisa menggunakan cara yang paling primitif. Tidak terima, lawan saja. Siapa takut?
Aku ingin membawa kedamaian bagi klan rubah. Setelah aku cukup kuat, aku pasti akan terbang ke hadapan Shizun dan memberitahunya. Aku sudah menguasai seni mempesona. Mengenakan pohon buah mempesona, aku masih berkembang. Aku bukan orang yang tidak berguna. Meskipun dia menamparku lagi, tetapi tidak pernah terpikirkan. Shizun mengalami masalah. Huaro menerobos masuk ke kamarku tengah malam, mengatakan bahwa Shizun gagal dalam kesengsaraan. Kehilangan semua kekuatan sihirnya. Aku berlari keluar seperti orang gila, dan sebuah pikiran langsung muncul di benakku. Yang tercela. Bocah tengik, tengah malam begini, kau mau lari kemana? Bibi buyut buru-buru menghentikanku. Aku berkata dengan tidak tahu malu, aku akan membawakanmu seorang menantu. Aku ingin melakukan cinta paksa pada Shizun. Aku merebutnya kembali dan menghalanginya di kamar. Dengan tidak tahu malu, aku menghibur. Tidak apa-apa, teknik kultivasi ganda dari suku belalang itu memiliki efek penyembuhan yang sangat kuat. Tapi entah kenapa, saat aku berbicara, aku merasa bersalah. Mungkin Shizun tidak menamparku, dan malah bertanya dengan acuh tak acuh. Benarkah? Aku juga belum pernah mencobanya. Kau ingin mencobanya? Dia menatapku dengan aneh, membuatku agak panik. Kemudian, aku menciut. Setelah bibi buyut tahu. Menertawakanku sepanjang hari. Saat dipukuli dan dimarahi orang, kau menjilat dan menerjang ke atas. Orang tidak bergerak, kau menciut. Menurutku, kau hanya brengsek. Mungkin saja. Aku mulai lagi hari-hari merebus ikan. Aku tidak pernah berani menyebutkan hal-hal yang tidak perlu itu lagi. Hari itu, aku dengan impulsif membawanya ke klan rubah atas kemauanku sendiri. Meskipun dia tanpa acuh tak acuh. Tidak mengatakan apa-apa, tapi hatinya pasti tidak enak. Seharusnya aku tidak membuatnya kesal. Hanya saja Shizun semakin aneh. Pertama, dia memujiku karena ikan rebusanku enak, lalu meminta maaf padaku. Hari itu, seharusnya aku tidak mengatakan itu padamu, dan bahkan bertindak kasar padamu. Dia bahkan bertanya padaku, apakah kau masih marah padanya? Aku buru-buru menggelengkan kepala. Tidak marah. Aku melarikan diri sekali lagi. Hatiku semakin sunyi, bahkan aku curiga. Shizun telah diambil alih tubuhnya. Bibi buyut menenangkanku dengan lembut, barulah aku tenang. Tapi kemudian, Shizun berubah lagi, tidak memakan ikan. Dia juga tidak memperhatikanku, hanya bermeditasi di kamar sepanjang hari. Aku menduga dia mungkin telah memahami semacam teknik kultivasi, jadi aku tidak berani mengganggunya. Sampai Bibi Fu, kepala klan serigala, datang menyerbu. Bagaimana menjelaskannya tentang Bibi dan Bibi Fu? Pertengkaran suami istri pasti meningkat menjadi masalah hubungan antar klan. Bibi Fu berteriak ingin menjemput istrinya pulang, dengan sikap klan serigala. Sepertinya akan berperang. Janggut kotor itu juga bukan orang yang mudah dihadapi, saling membalas perkataan. Aku menyuruh Bibi segera pulang dengan suaminya, tapi dia juga mulai merajuk. Hanya karena tinggal lebih lama beberapa hari di rumah ibunya, apakah perlu seperti itu? Apa katanya? Apakah aku memelihara rubah penggoda di sini? Siapa yang kupelihara? Bukankah aku memelihara dirimu? Apakah dia keterlaluan atau tidak? Keterlaluan. Dia menyuruhku membantunya memberi pelajaran pada Bibi Fu. Memang pantas diberi pelajaran. Tapi Bibi Fu ini ternyata tidak bermain sesuai aturan. Setelah beberapa jurus, dia menabrak kepalan tanganku. Tidak makan, malah memuntahkan seteguk darah. Bibi yang diam-diam menonton keributan segera berlari mendekat, melihat ekspresinya. Ingin memarahiku. Semangat kompetisiku muncul, aku juga tidak mau kalah. Sambil memegangi dadaku, aku ikut memuntahkan seteguk darah. Bibi akhirnya memarahinya. Hanya saja, bolak-balik seperti ini, agak mirip aku dan Bibi Fu bertarung sampai mati. Hanya untuk merebut wanita. Aku merasa situasinya agak aneh, tiba-tiba langit menjadi gelap. Angin kencang mengamuk, di udara tanpa seekor naga emas raksasa terbang dengan bangga. Di tengah keterkejutan semua orang, Shizun sekali lagi turun di hadapanku seperti dewi prajurit. Bocah nakal, kupikir kau benar-benar sudah dewasa, ternyata masih sangat lemah. Inilah Shizun dewasaku yang cantik tiada tara, cantik dan gagah. Tatapannya yang tajam melihat ke arah klan serigala. Bibir merahnya melengkung, mendengus dingin. Klik. Sial, apa ini? Menyatakan kepemilikan? Ada yang tidak beres. Siapa wanita itu? Dia dengan marah menunjuk ke arah Bibi. Aku gagal merebutnya untukmu untuk sementara waktu. Jantungku tiba-tiba berdebar kencang. Shizun, tenanglah. Untungnya, aku segera memeluknya. Mungkin saat Bibi menghiburku hari itu. Aku sedikit turun tangan dalam pekerjaanku. Ini semua salah Bibi Hua karena ingin terlihat muda. Dia tidak pernah mengizinkanku memanggilnya Bibi Hua. Apa Shizun mengabaikanku karena cemburu pada Bibi Hua? Aku senang sepanjang jalan, tapi baru sadar setelahnya, aku tertipu lagi oleh Huaro. Shizun, kamu tidak gagal, kamu tidak kehilangan kemampuan untuk menggunakan sihir. Benar kan? Memang sedikit mengejutkan, aku sedikit terluka. Tapi tidak parah,
Dan juga bukan kegagalan, dia menyesap tehnya dengan anggun. Kenapa? Saat aku tidak melihatmu, hatiku sedikit sakit. Aku memohon padanya dengan pasrah, memintanya untuk segera mengakhiri penderitaanku, aku sangat ingin berteriak padanya. Yu Huamei, berhentilah bermain-main, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Dia bersandar di tepi tempat tidur, menepuk tempat di sampingnya, memberi isyarat dengan jarinya. Kemarilah, duduk di sini. Aku duduk di sana seperti orang patuh. Tapi belum sempat aku duduk dengan nyaman, kerah bajuku ditarik, dan bibir yang lembut tiba-tiba menempel di bibirku, sedikit menjauh, pikiranku menjadi kosong. Kosong, kosong, kosong. Kosong, kosong, kosong. Kosong, kosong, kosong. Kosong, tapi belum sempat aku duduk dengan nyaman, kerah bajuku ditarik. Kemudian bibir yang lembut tiba-tiba menempel di bibirku, sedikit menjauh. Pikiranku kosong, ekorku hampir tidak bisa kukendalikan, bocah kecil. Kamu bilang kamu sudah mempertimbangkannya dengan matang dan ingin mencoba. Sekarang mengerti? Sudah mempertimbangkan untuk menggunakan metode kultivasi ganda klan rubahku. Untuk menyembuhkan luka dengan cepat, ada sentuhan kelembutan yang jarang terlihat di antara alis si Zun. Aku mengangguk tanpa berpikir, baik, mari kita coba. Wanita di depanku seperti mimpi yang tak terjangkau, aku dengan lembut menyentuh dahinya. Dengan perubahan yang tiba-tiba, ekorku melilit pinggangnya tanpa bisa dicegah, bibir dan gigi kami saling bertautan. Denganmu di sisiku, aku rasa aku sudah gila. Kalau gila, biarlah gila. Aku membuat saluran yang mengalirkan air kolam ke halaman dan menangkap banyak ikan untuk dipelihara. Kita seolah kembali ke masa lalu di pulau terpencil Laut Selatan. Satu-satunya perbedaan adalah Shizun memperlakukanku dengan lebih lembut. Sering ada yang bertanya kapan aku akan menikah. Aku hanya tersenyum tanpa menjawab atau menggunakan ayah dan ibu sebagai alasan. Karena hari-hari seperti ini, cepat atau lambat akan berakhir. Luka Shizun sudah jauh membaik. Awalnya, dia tampak ragu-ragu padaku. Aku tahu, dia milik lautan, bukan milikku. Benar saja, setelah malam itu, dia bilang ada yang ingin dia bicarakan denganku. Aku mengerahkan seluruh kekuatanku, meletakkan jari di bibirnya, menahan kepedihan di hati. Sambil tersenyum, Shizun tidak perlu berkata apa-apa, aku tahu semuanya. Kau tahu apa? Aku tidak mau mendengarkan. Aku tidak berani menatapnya lagi. Aku tahu, di mata Shizun, aku mungkin hanyalah seorang mainan kecil yang bisa dipanggil kapan saja dan dibuang kapan saja, bisa diajak bermain saat senang, dan bisa dibuang saat marah. Aku tidak meminta apapun darimu, Shizun. Biarkan aku selesai bicara. Aku menghindar dari tangan Shizun yang ada di bahuku. Meski begitu, aku tetap menyukaimu, sangat, sangat menyukaimu. Mungkin ada unsur ketertarikan fisik, tetapi aku tidak pernah tertarik pada wanita lain. Di hatiku, tidak ada yang bisa menandingi Shizun. Tidak peduli bagaimana Shizun memperlakukanku, aku tidak akan menyalahkanmu. Jadi, saat kau membutuhkanku, aku akan selalu ada. Jika kau tidak membutuhkanku, aku tidak akan mengganggumu. Jadi, tidak perlu mencari alasan untuk membodohiku, kumohon. Aku akan menganggapnya serius. Bayangan jendela bergoyang, malam berlalu, lama kemudian. Dari belakang hanya terdengar desahan pelan. Sudahlah, lebih baik kau berpikir seperti itu. Tanpa perpisahan, tanpa meninggalkan sepatah kata pun, dia pergi. Mungkin akan kembali, mungkin tidak. Aku mabuk selama beberapa hari berturut-turut. Kemudian Huaro datang lagi, mengatakan bahwa Shizun tidak memanfaatkanku untuk menyembuhkan luka, bukan lepas tangan setelah bersenang-senang. Dia bilang dia seperti pohon besi yang berbunga, hatinya bersemi. Dia membohongiku lagi. Aku tidak mau mempedulikannya. Terakhir kali, aku belum menyelesaikan masalah dengannya. Tetapi ketika Huaro bertanya padaku, tahukah kamu mengapa dia tidak berubah menjadi pria? Aku tetap membuka mata karena dia tergerak hatinya padamu, jadi dia mengalah. Aku mengepalkan tinjuku erat-erat. Berderit, apa yang sebenarnya ingin kau katakan? Dia tiba-tiba kembali ke Laut Selatan. Karena ada kelainan pada monster air Feng Yin. Dia dalam bahaya, kenapa kau tidak menyelamatkannya? Kenapa tidak kau katakan lebih awal? Aku langsung melompat dan meninggalkan Jiuhu, bergegas keluar. Sudah lama tidak bersuara. Siapa yang tahu apakah kau hidup atau mati? Kalau bukan karena arak dari ikan itu sebelumnya. Aku tidak akan ikut campur urusan kalian berdua. Ketika aku tiba, Laut Selatan sudah kembali tenang. Tetapi untungnya belum terlambat. Segel angin terakhir, aku masih membantu sedikit. Jika tidak, Shizun akan celaka. Tubuh naga emas yang susah payah dia kumpulkan, dia pasti sangat sedih. Hanya saja aku berubah menjadi rubah lagi. Shizun sekali lagi memeluk dan merawat dengan cermat ekor yang mengembang itu. Memelukku dan berenang keluar dari laut. Benar-benar bodoh. Aku sudah memperlakukanmu seperti itu. Kenapa kau masih datang? Aku menggelengkan kepala di pelukannya. Mau bagaimana lagi?
Aku menyukainya, tetapi tidak sepenuhnya karena dia. Jika Laut Selatan ada masalah, Gunung Fengmian juga bisa aman. Sebagai kepala klan rubah, aku harus memberikan kontribusi. Aku meminta Shizun berubah menjadi wujudku, kembali ke klan rubah dan memberikan perintah, mengatakan bahwa aku pergi keluar untuk urusan. Dan tidak bisa kembali untuk sementara waktu. Posisi kepala klan untuk sementara digantikan oleh Bai Sheng. Meskipun dia sangat sombong, meremehkanku, dan cukup menjengkelkan, tetapi belum lama ini. Dia bisa dibilang sudah aku kalahkan. Shizun membelai bulu rubahku, bercanda. Kau tidak takut anak itu merebut kekuasaanmu? Aku mengangkat cakar dan melambaikannya di udara. Dia tidak berani. Aku punya Shizun yang menjagaku. Sebenarnya, yang kupikirkan adalah, kalau direbut ya sudah, aku bisa selamanya menjadi rubah kecil Shizun. Apalagi setelah klan rubah menghapus ilmu sihir, semuanya menjadi lebih damai. Siapapun yang menjadi ketua tidak masalah. Tapi kurasa Shizun tidak akan menyukai aku yang seperti ini, tanpa ambisi. Jadi aku tetap berusaha keras, berjuang untuk segera pulih, tidak boleh menyia-nyiakan ramuan obat manis yang setiap hari dia susah payah racik untukku. Namun sampai aku menyadari, sentuhan manis itu berasal dari pelindung hati darinya dan aroma alkohol yang dulu dia berikan padaku, hampir sama persis. Bahkan lebih kuat. Ketika dia melihatku, dia menghentikan sentuhan di dadanya. Dia tersenyum ringan, tidak apa-apa, itu membantumu pulih. Sakit? Pasti roh di dadanya sangat sakit. Dia ternyata demi aku. Hai, barang ini? Awalnya aku yang menemukannya, jadi bukan milikku. Sakit apa aku? Benarkah? Tapi aku merasa sakit. Aku tidak tahu harus berkata apa. Tanpa sadar aku menanyakan kalimat yang sudah lama ingin kutanyakan. Huaro berkata, apakah karena aku, kau baru menyerah? Menyerah menjadi pria? Tidak penting lagi. Tapi, kau boleh berpikir begitu. Aku menangis terseduh-seduh di pelukannya, menangis sampai mati. Aku dan Shizun. Ternyata benar-benar sehati. Kenapa tidak memberitahuku? Malah membuatku salah paham padamu. Apa yang perlu dikatakan? Memalukan sekali. Dia membelai buluku. Menghiburku, kaki kurang 1, dada juga harus kurang 2 gundukan. Bukankah itu juga bagus? Aku mengangguk dengan kuat, menggosoknya lagi dan lagi. Tidak apa-apa, mulai sekarang, aku melindungimu. Akulah milikmu. Baik, aku tahu. Sudah sebesar ini, masih saja malu-malu saat bermanja-manja. Di bawah perawatan Shizun yang telaten, aku butuh waktu 3 tahun untuk akhirnya hampir pulih menjadi wujud manusia. Kali ini aku sama sekali tidak menunda. Langsung melompat ke kolam dan menariknya keluar. Dia, sama seperti dulu, suka berendam. 3 tahun tidak bertemu. Aku sangat merindukannya. Padahal setiap hari bertemu. Itu berbeda. Aku memeluknya, membaringkannya di tempat tidur, dan sepertinya dengan bersemangat mencium bibir merahnya. Berguling bersama. Aku memeluknya dan merebahkannya di tempat tidur. Seolah dengan penuh semangat mencium bibir merahnya, kami berguling bersama. Berlatih kultivasi ganda akan membantuku pulih. Di luar itu, aku bukanlah keturunan naga sejati. Ibuku adalah Jia Oren. Jia Oren kelas atas dilahirkan sebagai pria dan berubah menjadi naga setelah berkultivasi selama 100 tahun. Jia Oren kelas menengah dapat mengubah jenis kelamin mereka setelah dewasa dengan kultivasi, setelah berkultivasi selama 1000 tahun. Mereka juga bisa naik dan berubah menjadi naga. Ibuku bersumpah sejak lahir bahwa dia ditakdirkan menjadi Jia Oren wanita. Alat bagi mereka untuk melampiaskan emosi dan mengandung keturunan, pada akhirnya akan kehilangan kecerdasan karena melahirkan. Jia Oren wanita kelas rendah seperti itu. Jia Oren semacam itu mereka sebut Yu Yao. Bahkan lebih buruk dari Yu Yao. Yu Yi memiliki hati nurani, adalah eksistensi tingkat terendah di Laut Selatan. Aku juga hidup dengan sangat menyedihkan. Para pria yang menganggap diri mereka mulia selalu mengejek. Berebut, ingin menungguku dewasa untuk melahirkan anak bagi mereka. Lagi pula, penampilanku lumayan. Ibuku dipanggil Hua Niang, mereka memanggilku Hua Mei. Bahkan pada catatan kultivasi yang secara tidak sengaja kusentuh, mereka diam-diam mengukir 3 kata ini. Mereka ingin aku tidak pernah melupakan identitasku. Entitas rendah sebagai wanita sejak lahir. Hingga kaum naga ortodoks dan Jia Oren kelas atas bertikai dan sama-sama terluka. Monster air laut selatan mengambil kesempatan untuk menyerang, sangat tragis. Saat mereka dalam kekacauan, aku melarikan diri, mencari pulau terpencil yang tersembunyi untuk bersembunyi dan berkultivasi dalam pengasingan. Setiap hari kilat menyambar dan guntur menggelegar, aku mengabaikannya, menutup telinga. Aku tidak tahu berapa lama berlalu, monster air disegel dan laut selatan kembali tenang. Sejak itu aku mendapatkan keberuntungan, menemukan lonceng pelindung bintang yang hanya dimiliki oleh klan naga. Awalnya ingin kujual untuk mendapatkan uang. Siapa sangka benda itu menempel di dadaku dan masuk. Aku bermimpi melihat kepala suku naga menggunakan Jia Oren sebagai tumbal ritual untuk menyegel monster air. Kelelahan dan mati,
Sebelum mati berubah menjadi lonceng pelindung bintang, kehilangan jiwa. Membiarkannya mencari pelindung laut selatan berikutnya sendiri. Yang mati-mati. Yang melarikan diri. Lonceng pelindung bintang tidak punya pilihan, hanya bisa mengambilku untuk sementara. Aku tidak punya niat untuk melindungi laut selatan. Mendapatkan harta, aku semakin tenggelam dalam kultivasi. Hanya ingin suatu hari, seperti mereka, berubah menjadi pria. Untuk terbang dan berubah menjadi naga, aku bersembunyi di dasar laut untuk berkultivasi. Mungkin sudah ribuan tahun lamanya. Karena setelah bangun, dunia telah berubah, aku berkeliling. Tetapi tetap merasa bosan, jadi aku kembali ke pulau terpencil dan minum arak. Adapun berkultivasi, itu sampai seekor rubah merah berbulu, jatuh ke pelukanku. Matanya berbinar, sangat cantik, aku dengan santai membantunya melewati malapetaka petir. Dia mungkin ingin membalas budi, terus mengikutiku, penampilannya sangat menyedihkan. Melihatnya hatiku luluh, ikut saja kalau begitu. Ada sesuatu yang bisa diperintah juga bagus. Tapi tak disangka, dia laki-laki, hari itu menerobos gerbang kultivasi. Hanya terlambat setengah hari, dan melihat bocah berjubah merah yang berubah dari rubah merah itu, mungkin pernah melihat tulisan di catatan kultivasiku. Berani memanggil langsung Hai Zhang dari Laut Selatan, Guan Huamei, berani memanggil priaku seperti itu. Belum sempat aku melampiaskan amarah, dia sudah berani mencari mati, amarahku langsung melonjak. Dalam keadaan impulsif, aku menendang bocah Jiangnan itu keluar dari Laut Selatan. Namun setelah dekat, aku merasa agak kesepian. Tak disangka beberapa hari kemudian, anak itu datang dengan luka di sekujur tubuhnya, seperti anjing kehilangan rumah, berjongkok di tepi Laut Selatan. Sama seperti rubah kecil, baik berantakan, maupun tampan. Juga cukup membuat hati sakit, aku tidak bisa menahan diri, dan menjemputnya kembali. Untungnya diterima sebagai murid, jika tidak patuh tinggal diberi pelajaran, dia juga tidak bisa mengalahkanku. Lagi pula aku, akan menjadi pria di masa depan, tidak ada yang tidak nyaman. Aku membuat perjanjian 3 pasal dengannya, dia mengangguk, menyetujui segalanya. Sangat patuh, tidak seperti pria yang aku kenal. Untuk menyenangkan hatiku, dia membuat berbagai cara untuk memasak ikan untukku, lebih enak daripada masakanku sendiri. Tapi aku keras kepala, tidak peduli kata-kata kasar apapun yang aku katakan, dia menyipitkan mata. Tertawa bodoh, aku berpikir, jangan terlalu buruk padanya. Melihat dia kekurangan sejak lahir, bakatnya juga tidak bagus, jika terus seperti ini. Lain kali menghadapi malapetaka, aku harus membantunya menghalangi, jadi aku memikirkan cara. Dia meminjam sesuatu dari dadaku, menggunakan kekuatan spiritualnya sendiri untuk menambahkannya ke dalam anggur. Memang anak itu, kadang-kadang setelah minum terlalu banyak, berbicara omong kosong sambil berkedip dengan mata rubah yang berkilauan. Hanya saja, dia terus menatapku dan berkata, "Si Zun, tahukah kamu, metode kultivasi ganda klan rubah kita dapat dengan cepat meningkatkan kultivasi." Entah kenapa, saat menatap matanya yang membara, aku merasa sedikit panik, bertanya apakah dia menyalahgunakan perbendaharaan pribadiku, lalu menjewer telinga rubahnya. Mengatakan hal-hal buruk yang bertentangan dengan hatiku. Aku selalu merasa bahwa aku adalah orang yang berdarah dingin, tidak punya perasaan, menyalahkan semua masalah padanya. Dia juga tidak pernah marah. Dengan sedih membiarkan dirinya dipukul dan dimarahi. Hanya saja, dia keras kepala tidak mau mengakuinya. Setelah itu, melihatku mengabaikannya, dia datang lagi untuk membujukku, mengatakan bahwa dia tidak akan pernah berbicara omong kosong lagi. Wah, mungkin aku sudah terlalu mabuk karena dia. Anak ini memang terlalu kuat minum. Aku selalu harus pergi ke dunia manusia untuk membeli anggur. Hari itu, aku bertemu Hua Yao yang merayu seorang pria. Aku mendengar dia berkata kepada pria itu, dia masih mengatakan tidak menyukaiku. Hatimu sudah panik. Saat itu, aku tiba-tiba menyadari. Ada sebuah perasaan yang disebut suka antara pria dan wanita. Mo Sheng menyukaiku. Jika dia tidak menggunakan sihir pesona padaku, maka aku mungkin juga memiliki sedikit rasa suka padanya. Aku harus menghentikannya tepat waktu. Setelah kembali, aku menemaninya minum beberapa gelas lagi, memberitahunya, tidak akan ada hasil, karena aku akan menjadi seorang pria di masa depan. Aku memperingatkannya untuk tidak berbicara omong kosong lagi. Aku akan menyuruhnya kembali ke klan rubah. Kemudian, aku bertemu lagi dengan Huaro dan berbicara dengannya sebentar. Dia berkata ada cara yang bisa menguji ketulusan murid kecil itu padaku, dan juga bisa menguji hatiku padanya. Aku berkata tidak perlu. Aku hanya ingin dia mengubur mimpinya. Dia tersenyum. Sama saja, selama aku dikirim ke tempat tidurnya, aku mempercayainya. Sehingga di hari-hari berikutnya, setiap kali dia disebut, Mo Sheng akan menggertakkan giginya karena marah. Aku juga tidak tahu harus menyalahkannya atau berterima kasih padanya. Aku ingat hari itu. Mo Sheng berlari dengan marah untuk menanyaiku. Dalam hatiku, aku mungkin merasa bersalah dan beruntung. Di permukaan, aku berpura-pura tenang dan mengatakan lelucon. Dia sangat marah dan langsung datang untuk menggigitku.
Saat dia berkata hanya aku yang dia inginkan, aku merasa ada yang salah denganku. Karena aku tidak menghindar, aku membohongi diri sendiri. Pasti dia. Dia menggunakan pesonanya lagi padaku, mengejarnya hingga tengah malam. Melihatnya sedih, aku jadi tidak tega. Untungnya, aku pergi ke ruang makan dan mengurung diri. Berlatih kultivasi, tidur. Tapi sebentar kemudian, Huaro datang dan menggangguku lagi. Murid kecilmu sangat setia. Bertemu pria sebaik ini. Nikahi dia, atau jelaskan semuanya. Menurutku, kamu sama seperti beberapa pria brengsek di dunia manusia. Tidak proaktif, tidak menolak, tidak bertanggung jawab, dengan tenang menerima kebaikannya padamu. Dia berkata, jika kamu tidak bisa membalasnya, kejamlah dan beritahu murid kecilmu itu. Usir dia kembali ke klan rubah, atau itu akan merusak hidup rubah kecil itu. Menurutku, dia benar. Ngenga terbang ke api, menuju krematorium. Aku tidak memberitahu Mo Sheng. Sebenarnya, bukan hanya karena dia aku menyerah. Di saat-saat terakhir, aku melihat iblis dalam hatiku. Dulu di Laut Selatan, aku di mata para pria itu adalah siluman ikan rendahan. Aku berlatih dengan keras, ingin melepaskan diri, ingin membuktikan, ingin menjadi pria, ingin terbang dan berubah menjadi naga. Tetapi ada suara yang bertanya padaku, mengapa? Mengapa membuktikan nilaimu? Harus menjadi pria? Yang mereka pandang rendah adalah wanita, bukan aku. Sejak dahulu kala, yang diajarkan untuk berubah menjadi naga adalah pria. Saat itu, aku ingin menjadi orang pertama. Ingin mencoba, apakah wanita benar-benar bisa? Apakah memenuhi syarat? Apalagi, sebagai wanita. Dicintai oleh pria seperti Mo Sheng, betapa indahnya. Jadi, aku menyerah. Prosesnya memang berbahaya. Untungnya berhasil. Aku membuktikan bahwa mereka salah. Meskipun mereka tidak akan pernah mendengarnya lagi. Hanya sisi pelindung hati di dadaku yang sedikit tidak senang. Sepertinya baru menyadarinya. Aku bukan tuannya, hatiku menumbuhkan sudut pandang balasan yang sangat kuat. Hampir retak. Aku harus menekan, dengan kulit dan daging, dan menerimanya dengan keras. Ia tak sabar untuk terbang ke Laut Selatan. Pergi sana. Aku akan selalu menumbuhkan hati, milikku sendiri. Aku sudah merasakan pohon itu. Melihat Mo Sheng membelah pohon buah dan mengikatnya. Oleh karena itu, memicu 3 kesengsaraan petir. Menjadi ketua klan rubah dan mengelola klan rubah dengan cukup baik. Cukup senang. Bertahun-tahun bocah nakal itu minum. Itu tidak sia-sia. Aku menyesal. Sedikit merindukannya. Akhirnya memutuskan. Saat berjalan-jalan ke klan rubah, Huaro datang untuk memintaku anggur. Tidak banyak yang tersisa. Awalnya agak enggan, tapi dia bilang dia punya cara. Untuk membuat Mo Sheng menjemputku secara pribadi. Baiklah, tertipu. Hanya saja tidak mudah untuk mengakhirinya. Dan bocah nakal itu, aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku sudah begitu lembut, begitu terus terang, dan bahkan berbicara dengan nada rendah. Meminta maaf padanya, dia masih marah. Lalu aku melihat. Dia memeluk rubah betina dan menangis. Ah, lelah. Luka di hatiku semakin sakit. Meditasi tertutup. Kultivasi. Penyembuhan. Saat aku membuka mata lagi, aku menemukan. Dia berkelahi dengan klan serigala untuk rubah betina. Dan dia belum mengalahkan mereka. Apa aku bisa tahan? Bukan priaku. Ini juga salahku sendiri. Aku memeluk. Dia memelukku dengan erat. Keponakan siapa yang selalu memanggil bibi tanpa rubah. Terungkap juga bagus. Tidak perlu berpura-pura. Lihat betapa bersemangatnya dia. Aku tidak bisa menahan diri untuk menariknya dan menciumnya. Dia pernah bertanya padaku. Bisakah aku mempertimbangkan dia? Aku berkata, aku sudah mempertimbangkan. Ingin mencoba. Aku sudah sangat langsung. Dia seharusnya mengerti kan? Aku menyukainya. Setuju dia menjadi priaku. Setuju untuk berkultivasi ganda dengannya, terasa lumayan juga. Luka di dadaku juga sembuh jauh lebih cepat. Sayang sekali momen indah tak berlangsung lama. Sesampainya di laut, aku masih tahu gua monster air sege Laut Selatan, kan? Juga memanfaatkan roh yang rusak itu, menyebalkan, lalu mengambil sandal. Sambil menjinjing rubahku, memukulinya dengan brutal, tapi sekarang sudah berbeda. Gunung Fengmian di Gua Laut Selatan pasti akan celaka, wilayah rubah kecilku. Aku harus menjaganya, pasti ada bahaya. Dulu, klan naga. Semuanya kehilangan nyawa mereka. Aku berpikir lama, bagaimana memberitahu Mo Sheng. Pada akhirnya, dialah yang membantuku mencari alasan, apa itu dipanggil saat dibutuhkan dan diusir saat tak dibutuhkan. Apa itu dihibur saat senang, dibuang saat marah. Di dalam hatinya. Ternyata aku adalah wanita seperti itu. Dia masih menyukaiku. Aku ingin menjelaskan. Tapi kupikir, aku tidak tahu apakah aku bisa kembali hidup-hidup. Lebih baik dia berpikir begitu, setidaknya tidak terlalu sakit. Untungnya, kekuatan monster air tidak pulih terlalu banyak. Roh yang rusak itu, kurebut kembali dan dimasukkan ke dalam formasi.
Hanya saja aku terlalu percaya diri. Takutnya setelah memperkuat segel, aku tidak bisa berenang keluar dari Laut Selatan. Pada akhirnya, aku sedikit enggan juga, dan sedikit menyesal tidak mengatakan, aku suka kamu, dengan baik kepada Mo Sheng. Tapi aku meremehkan Mo Sheng. Dia adalah pendekar gagah berani yang siap mati. Baru kusadari. Anak ini kekuatan spiritualnya cukup berani. Dia meraih tanganku dan bersamaku. Menyelesaikan segel terakhir. Hanya saja, dia berubah menjadi rubah merah berbulu lagi. Mau bagaimana lagi? Pelan-pelan dirawat saja. Bagaimanapun juga, nafas spiritualku juga tumbuh.